Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumpuni Yati Nur Agustin. Saya mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Nahwu Shorof. Yang pertama adalah marfu'atul asma atau isim-isim yang dibaca rofa dalam ilmu nahwu. Rofa ialah keadaan di mana sebuah kata dibaca dengan harokat dhammah ataupun di akhir kata ada huruf wawu, alif atau nun yang ada tanda-tanda rofanya. Marfu'atul asma sendiri itu ada beberapa macam bagiannya, ada 7 macam. Namun di sini saya hanya akan membahas 3 bagian. Yang pertama adalah fa'il, yaitu isim marfu yang terletak sesudah fi'il maklum atau kata kerja yang subjeknya disebutkan dalam kalimat untuk mengindikasikan pelaku dari sebuah pekerjaan. Contohnya adalah doroba aliyul kalba, yang artinya Ali sudah memukul anjing. Contoh seperti itu sudah jelas sekali bahwa fa'il dibaca rofa dengan tanda rofanya yaitu dhammah yang nampak di akhir kata. Lalu bagian yang kedua adalah nabiul fa'il. Nabiul fa'il ialah isim marfu yang terletak sesudah fi'il majhul atau kata kerja yang subjeknya disembunyikan dan diganti dengan objeknya, yang kemudian objek tersebut disebut juga dengan naibul fa'il. Dalam bahasa Indonesia dinamakan kalimat pasif. Untuk mengidentifikasikan orang yang dikenai pekerjaan. Contohnya adalah duribal kalbu, yang artinya anjing tersebut telah dipukul. Contoh seperti ini sebenarnya bentuk lain dari contoh di poin yang pertama tadi, yang fi'il. Hanya saja fi'il yang ada pada contoh kedua ini menggunakan fi'il majhul, sehingga kata al-kalbu yang tadinya menjadi maf'ul atau objek sekarang menjadi nabiul fa'il dan mempunyai kedudukan rofa sama halnya seperti fa'il karena ia mewakili fa'il sesuai dengan namanya, yaitu nabiul fa'il atau pengganti fa'il. Lalu bagian yang ketiga adalah mubtada dan khobar. Mubtada ialah isim marfu yang seringkali ada di awal kalimat, maksudnya itu subjek. Lalu khobar yaitu sesuatu yang bisa menyempurnakan arti mubtada, yaitu predikat. Contohnya adalah Muhammad tabibun, yang artinya Muhammad ialah seorang dokter. Kata Muhammad di sini berarti mubtada, sedangkan tabibun berarti sebagai khobar. Penjelasan ataupun contoh yang sudah diberikan tadi itu harusnya sudah sangat jelas dan simpel. Intinya mubtada dan khobar itu selamanya harus dibaca rofa. Contohnya dalam contoh yang tadi sudah diberikan, rofanya itu adalah dhammah. Maf'ul mutlak adalah isim mansub dari lafaz fi'il masdar yang disebutkan bersama fi'il tersebut untuk penegasan, penjelasan jenis atau jumlah perbuatannya. Contohnya yang pertama adalah menunjukkan penegasan, yaitu hafizatul darsa hafzon, yang artinya aku telah hafal pelajaran ini dengan sebenarnya. Lafaz dari hafzon yaitu maf'ul mutlak untuk penegasan fi'il mansub dengan fathah. Yang kedua adalah menjelaskan jenis perbuatan, yaitu siratus siron hasanah, yang artinya aku berjalan dengan cara berjalan yang baik. Lafaz dari kata siron yaitu maf'ul mutlak untuk menjelaskan jenis fi'il mansub dengan fathah. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan jumlah perbuatannya, yaitu doribatun salasa doribah, yang artinya aku memukulnya dengan 3 kali pukulan. Lafaz dari salasa yaitu maf'ul mutlak untuk menjelaskan jumlah fi'il mansub dengan fathah. Selanjutnya ada maf'ul bih, yaitu isim yang dinasabkan dengan dikenai pekerjaan, atau biasa juga disebut isim mansub yang dikenai perbuatan fa'il atau yang menjadi sasaran perbuatan fa'il. Contohnya adalah darabtu zaidan, artinya saya memukul Zaid. Kata zaidan di sini adalah sebagai sasarannya. Maf'ul fi atau zorof ialah isim mansub yang menyatakan tempat atau masa
masa-masa terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan, atau sebagai jawaban dari pertanyaan kapan atau di mana. Nah, disebut zarf zaman apabila berkaitan dengan masa-masa terjadinya perbuatan. Lalu disebut zarf makan apabila berkaitan dengan lokasi terjadinya perbuatan. Contohnya adalah waqafa Zaidun amama madrasah. Nah, kata madrasah di sini menunjukkan keterangan tempat, yaitu zarf makan. Lalu contoh yang kedua adalah adhaba ila idaratin sobahan bakiroh, yang artinya saya pergi ke kantor dini hari. Nah, kata sobahan bakiroh itu yang artinya dini hari itu menunjukkan keterangan waktu. Nah, itu sebagai contoh dari zarf zaman. Nah, selanjutnya ada maf'ul li ajlih, yaitu isim yang dibaca nasab yang bermanfaat untuk menyatakan sebab atau motif terjadinya perbuatan tersebut. Contohnya adalah jalastu alal kursiyyi ta'ban, yang artinya aku duduk di atas kursi karena lelah. Nah, kata lelah sendiri itu adalah menjadi maf'ul li ajlih. Kenapa? Karena hukumnya itu nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Lalu ada juga maf'ul ma'ah yang merupakan isim mansub yang terletak sesudah huruf wawu. Akan tetapi wawu itu tidak bermakna dan. Maknanya itu asal dari kata makna wawu itu adalah dan, yaitu merupakan sebuah kata sambung. Akan tetapi di sini wawu mempunyai makna bersama atau kebersamaan. Maka dari itulah maf'ul ma'ah disebut wawu ma'iyah, sampai-sampai wawu ma'iyah pengertiannya sama dengan maf'ul ma'ah. Nah, contohnya adalah sirtu wal jabala, yang artinya aku berjalan bersama dengan gunung. Nah, kata al-jabala di sini dibaca mansub dengan berharakat fathah sebab sebagai maf'ul ma'ah dalam format isim mufrad. Nah, tamyiz itu merupakan sebuah kata atau lafaz yang dibaca mansub yang bermanfaat menjelaskan isim yang samar pada suatu kalimat. Lalu kalau dari definisi lain dari tamyiz dalam buku Nahwu Wadih, merupakan isim yang kegunaannya itu menjelaskan maksud dari kata isim sebelumnya. Contohnya itu ra'aitu arba'atun asyara, yang artinya saya menyaksikan 14. Nah, ini kan bingung nih, 14 apa nih? Nah, lalu yang benar ra'aitu arba'atun asyara gonaman, yang artinya saya menyaksikan 14 kambing. Fi'il mudhari dibaca nasab jika dimasuki oleh amil nasab. Contohnya lan yanjahal kaslanu, artinya pemalas tidak akan sukses. Nah, tanda nasab fi'il mudhari adalah fathah atau membuang nun, af'alul khamsah. Nah, selanjutnya adalah hal, yaitu isim mansub yang menyatakan keterangan suasana yang samar. Ada kalanya menjelaskan suasana fi'il, seperti misalnya adalah ja'a zaidun rokiban, yang artinya Zaid sudah datang sambil berkendara. Nah, lafaz dari rokibun di sini berkedudukan sebagai hal dari lafaz ja'a. Naat bisa juga disebut kata sifat, ialah sesuatu yang disebutkan setelah isim atau kata benda untuk menjelaskan gambaran, keadaan, atau keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Nah, contohnya adalah ja'al tilmidu mujtahid, yang artinya seorang siswa yang rajin telah datang. Nah, kata al-tilmidu yaitu merupakan man'ut atau yang disifati. Nah, terus naatnya itu yang mana? Nah, naatnya itu yang al-mujtahid. Nah, itu yaitu kata yang mensifati. Selanjutnya pengertian atau definisi taukid, yaitu isim atau kata yang mengekor kata yang dikuatkan, baik dalam keadaan rofa'nya, nasabnya, khafatnya, dan ma'rifatnya. Taukid adalah pengulangan yang dimaksudkan guna menetapkan keadaan yang diulang tersebut di hati pendengar supaya yakin dengan apa yang sudah diucapkan. Nah, taukid sendiri menyatakan tentang pengukuhan dalam tingkah ucapan seseorang supaya bisa menjadikan kepercayaan untuk orang yang mendengarnya.
taukid secara bahasa berarti menguatkan. Dan menurut keterangan dari pengertian istilah taukid ialah tabi yang dilafalkan di dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar. Contohnya adalah ja'a Zaidun nafsuhu, yang artinya Zaid benar-benar sudah datang sendiri. Nah, arti kata suhu di sini berkedudukan sebagai taukid yang mengukuhkan arti Zaidun. Sebab bila tidak menggunakan nafsuhu, maka bisa jadi yang datang itu hanyalah utusannya Zaid saja, bukan Zaid. Selanjutnya adalah pengertian badal. Nah, secara bahasa, makna badal sendiri yaitu artinya adalah pengganti. Jadi tugas dari badal adalah menggantikan kata sebelumnya, yaitu mubdal minhu. Adapun definisi badal dalam bahasa Arab adalah lafaz yang mengikuti yang dimaksud dengan hukum tanpa menggunakan perantara antara ia dengan matbu'nya. Nah, contohnya adalah akaltur rogifah sulusah, yang artinya aku sudah memakan roti sepertiganya. Nah, jadi yang dimakan ialah sepertiga roti saja. Yang menjadi contoh badalnya ialah kata sepertiganya, yaitu sulusah. Sementara mubdal minhunya atau yang diikuti adalah kata roti, yaitu ar-rogifah. Selanjutnya adalah kana wa akhwatuha, yang artinya itu kana bersama dengan teman-temannya. Nah, maksudnya kana wa akhwatuha ini adalah salah satu kumpulan fiil yang termasuk amil nawasik atau amil yang merusak tatanan hukum mubtada dan khobar. Nah, contoh dari kana wa akhwatuha adalah kana, bata, dzulun, adha, dan asbaha. Selanjutnya ada inna wa akhwatuha, yaitu inna dan saudara-saudaranya. Nah, ialah sekelompok huruf atau kata depan yang biasanya berada sebelum isim. Nah, jika sebuah jumlah ismiyah atau kalimat yang tersusun dalam mubtada dan khobar didahului oleh inna atau saudara-saudaranya ini, nah maka akan mengakibatkan mubtada menjadi mansub dan dinamakan isim inna, dan khobar tetap marfu dan dinamakan khobar inna. Nah, seperti kalimat pertama, yaitu Allahu sami'un alim, yang artinya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lafadz Allah menjadi mubtada atau dibaca rofa, sedangkan lafadz sami'un menjadi khobarnya. Lalu ada kalimat kedua, maksudnya kalimat kedua kemasukan kata inna. Nah, contohnya adalah innallaha sami'un alim, yang artinya bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, lafadz Allah berubah menjadi isim, dan inna dibaca nasab dengan fathah, sedangkan kata sami'un tetap dibaca rofa dengan tanda domah karena sebagai khobarnya inna.